Lolos wawancara perusahaan Jepang itu jauh lebih mudah dari yang kamu pikir. Tapi kebanyakan orang melakukan ini dengan cara yang salah total. Dan itulah kenapa mereka gagal. Jadi hari ini, aku akan breakdown persis bagaimana cara lolos wawancara yang benar-benar berhasil. Hasil ini telah terbukti selama bertahun-tahun di ISO Jepang. Aku akan beritahu 3 template rahasia yang bahkan peserta senior sering skip. Tapi pertama, ini yang perlu kamu tahu untuk memulai adalah Hai, aku Ai Sensei, dan kalau kamu serius mau kerja di Jepang, video ini akan merangkum dan membongkar pilar penting ketika wawancara dengan user Jepang. Jadi, kalian wajib tonton sampai habis. Mari kita mulai dengan mendefinisikan apa yang aku maksud dengan lolos wawancara Jepang. Dalam hal ini, kamu butuh 3 hal. Template Jiko Shokai yang sempurna, jawaban untuk pertanyaan umum perusahaan, dan tips anti gagal yang bikin interviewer terkesan. Kenapa formula ini sangat penting? Karena perusahaan Jepang nggak cuma menilai bahasa kamu, mereka menilai sikap, persiapan, dan kesungguhan kamu. Dan di video ini, akan menjelaskan semua yang dibutuhkan. Sebelum kita masuk lebih dalam, ini yang akan kita bahas. Pertama, template Jiko Shokai dengan 9 poin yang interviewer Jepang cari. Kedua, 7 pertanyaan jebakan yang sering muncul dan cara menjawabnya. Dan ketiga, 6 tips rahasia yang bikin kamu menonjol dari peserta lain. Tapi yang paling penting, aku akan ungkap satu kesalahan fatal yang bahkan peserta dengan Nihongo N3 masih sering lakukan. Sekarang, mari kita bahas template Jiko Shokai. Jiko Shokai atau perkenalan diri adalah first impression kamu. Kalau gagal di sini, susah untuk comeback. Jadi, dengerin baik-baik. Dengan menggunakan alat riset seperti pengalaman ratusan peserta ISO Jepang, kamu bisa tahu template mana yang punya tingkat kelulusan tinggi, dan inilah template-nya. この時間をいただき本当にどうもありがとうございます。このチャンスをいただき本当に嬉しいです。どうもありがとうございます。最初は本日の貴重な時間をいただき誠にどうもありがとうございます。 Poin pertama, ucapkan terima kasih sebelum mulai. Ini menunjukkan sopan santun dan menghargai waktu interviewer. Cukup sederhana, tapi cukup powerful. 私の名前はリードワンマナルと申します。リードワンと呼ばれています。私の名前はルシアナ・セルサ・オリフィア・アズルワと申します。ルシと呼ばれています。年は22歳です。 Kedua, perkenalan nama lengkap. Sebutkan dengan jelas dan perlahan. Interviewer Jepang suka dengan kejelasan. 年は19歳です。まだ独身です。インドネシアのスマトラのメダンから来ました。趣味はバドミントンすることです。家族は8人います。両親、兄、3年姉、弟と私です。年は22歳です。趣味はバドミントンをすることです。インドネシアの西ジャワインドラマユ出身です。家族は4人います。両親と弟と私です。 Ketiga, lengkapi dengan umur, hobi, status, asal, dan keluarga. Ini bukan cuma formalitas. Interviewer mau tahu apakah kamu punya keterikatan kuat dengan latar belakang kamu, karena ini mempengaruhi keputusan kamu, diterima atau tidak. 仕事の経験は3ヶ月間電力会社で技術者として働いたことがあります。それに私たちは顧客満足と労働安全を誠心に知っています。仕事の経験は PT インドマルコプリスマタまで3年間生産オペレーターとして働きました。毎日生産を作ってチョックしていました。チームと一緒に働きました。仕事する前に安全に装置を使って道具準備してこそのところがあれば、
すりしてあります。そしてごエスをしていました。 Keempat, pengalaman kerja. Ceritakan singkat tapi relevan. Fokus pada skill yang cocok dengan perusahaan Jepang terkait untuk dibawa ke Jepang. 日本へ行く目的は日本の文化や日本人の働き方を学びたいと思っております。それに家族の健全と弟の学校を手伝ってあげてです。そして日本にお金をたくさん貯金してです。日本へ行く目的は働いてお金を稼ぎたいです。両親を助けたいです。妹の学校の費用を働いたいです。 Kelima, tujuan pergi ke Jepang. Dan ini dia, banyak peserta skip bagian ini, atau jawabnya terlalu general. Saya mau belajar budaya Jepang. Salah, kamu setidaknya dapat menunjukkan bahwa kamu sudah riset dan punya tujuan jelas. Keenam, target belajar. Apa yang mau kamu capai selama di Jepang? Ini menunjukkan kamu punya visi jangka panjang. Indonesiaに戻った後、日本語の学校を開きたくて、大勢の人を日本へ行かせたいです。そして、チャンスがあればまた日本に戻ると思っています。Ketujuh, pulang dari Jepang. Bagi yang ingin mengikuti wawancara magang, kamu harus tahu bahwa perusahaan Jepang sebenarnya mau kamu pulang, karena program magang memang dirancang untuk transfer skill. Kedelapan, harapan di perusahaan. Fokus pada pengembangan skill dan kontribusi. Dan kesembilan, terima kasih, dan penutup. Tutup dengan sopan. Ini menunjukkan kamu menghargai kesempatan ini. Oke, template mandatori sudah. Tapi sekarang, kamu harus siap menghadapi pertanyaan dari interviewer. Dan beberapa dari pertanyaan ini adalah jebakan. Interviewer Jepang punya cara unik untuk menggali karakter kamu. Mereka nggak akan langsung bilang kamu lolos atau kamu gagal. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan ini, mereka bisa menilai motivasi dan kepribadianmu. Aku merangkum 7 pertanyaan yang biasanya muncul. Siapkan catatanmu. Pertanyaan pertama. Di Jepang mau berapa tahun? Ini bukan pertanyaan random. Mereka mau tahu komitmen kamu. Jawaban yang baik adalah jawaban yang mengandung tujuan atau alasan dari pilihanmu. Ingin ke Jepang berapa tahun? 私は数年以上日本に住みたいです。だから私の自主性から特定技能として働き続けたいです。はい、以上です。15年間ぐらい働きたいです。5年間は自主性として働いて、10年間は特定技能として働きたいです。はい、以上です。
Kedua, apa yang kalian sukai dari negara Jepang? Jangan jawab dengan jawaban yang terlalu general. Seperti saya suka anime saja. Jawaban yang baik adalah menyebutkan hal-hal yang kamu sukai dengan kesan positif. Apa yang kalian sukai dari negara Jepang? Nihon no keshiki ga kirei desu. Nihonjin ga yasashiku te, Nihon no yusuzu wa susundete. Hai, itu desu. 日本の仕事の文化が好きです。日本人は優しい人です。はい、以上です。 Ketiga, selain bekerja, di Jepang ingin melakukan apa? Mereka mau tahu, apakah kamu punya keinginan lain di Jepang? Jawab dengan jujur tapi profesional. Misalnya, saya ingin belajar bahasa Jepang lebih dalam dan mengikuti kegiatan lokal untuk memahami budaya. 働く以外、何をやりたいんですか？仕事以外に日本の文化や生活を体験したいです。日本の観光地に行ったり、日本人と交流したりしたいです。 Keempat, kelebihan diri sendiri. Ini saatnya kamu jualan, tapi jangan berlebihan. Pilih 2-3 kelebihan yang relevan dengan pekerjaan dan beri contoh konkret. Kelima, kekurangan serta cara mengatasinya. Ini penting. Interviewer Jepang menghargai kejujuran dan self-improvement. Jangan bilang, saya tidak punya kekurangan. Itu malah red flag. Jawaban yang pantas itu seperti, kadang saya terlalu perfeksionis, tapi saya belajar untuk lebih efisien dengan time management. Keenam, bagaimana mengatasi masalah dengan teman sekamar? Ini tes soft skill kamu. Mereka mau tahu, apakah kamu bisa beradaptasi dan menyelesaikan konflik. Kenapa memilih Jepang dibanding negara lain? Ini dia pertanyaan yang bisa bikin kamu stand out. Jawab dengan data atau pengalaman. Hindari jawaban kira-kira atau pendapat kosong. Oke, kamu sudah punya template. Kamu sudah punya jawaban untuk pertanyaan sulit. Tapi masih ada satu hal yang bisa bikin kamu gagal, meski semua sudah sempurna. Dan ini dia. Sekarang kita masuk ke tips dan trik. Kesalahan fatal yang banyak orang lakukan. Kebanyakan orang fokus pada konten jawaban mereka, tapi mereka lupa. Interviewer Jepang menilai cara kamu menyampaikan. Jadi aku punya 6 tips yang wajib kamu perhatikan, biar performa kamu maksimal. Tip pertama, harus senyum. Ini bukan cuma sopan santun. Senyum menunjukkan kamu nyaman, confident, dan approachable. Interviewer Jepang sangat perhatian pada body language. Kedua, permantap Jiko Shokai. Latihan sampai di luar kepala. Jangan ada jeda. Lancar berarti persiapan yang sudah sangat matang. Jangan hanya hafal, tapi kamu harus paham dan tahu apa yang sedang kamu bilang. Itu bisa membuat improvisasi kamu lebih bagus. Ketiga, tenang. Gugup itu wajar, tapi kamu harus bisa kontrol. Ini biasanya menjadi musuh utama. Tetap tenang, membuat kamu bisa lebih paham apa yang ditanyakan oleh user Jepang dan kamu bisa mudah menjawab. Keempat, yakin dan percaya diri. Tunjukkan dirimu bisa dari bagaimana kamu bersikap. Nada bicara. Kamu harus tegas, tapi sopan. Jangan terlalu pelan, tapi juga jangan terlalu keras. Kelima, terlihat semangat. Entusiasme itu menular. Kalau kamu antusias, interviewer akan merasakan energi positif kamu. Dan keenam, mempelajari tentang perusahaan. Ini dia, hal yang biasanya terlewatkan
dan dapat menyebabkan kesalahan fatal. Banyak peserta datang ke wawancara tanpa tahu apa-apa tentang perusahaan. Kalau interviewer tanya dan kamu nggak bisa jawab, maka itu game over. Riset perusahaan sebelum wawancara. Minimal tahu bidang industri, produk atau layanan utama, lokasi perusahaan, dan nama perusahaan. Ini menunjukkan kamu serius dan menghargai kesempatan ini. Mari kita rekap singkat apa yang sudah kita pelajari. 1. Template Jikoshukai 9 poin mandatori yang bikin interviewer terkesan. Kedua, 7 pertanyaan umum dan cara menjawabnya dengan tepat. Dan ketiga, 6 tips anti gagal, termasuk yang paling penting, riset perusahaan. Tapi cuma nonton video ini nggak cukup, kamu harus praktek. Kalau kamu serius mau kerja di Jepang, ini bukan cuma tips, ini adalah metode yang sudah terbukti berhasil untuk ratusan peserta ISO Jepang. Subscribe channel ini untuk update tips kerja di Jepang. Dan kalau ada pertanyaan, tulis di komen, aku akan baca dan jawab. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat untuk wawancara kamu!